memulai, kita terlebih dahulu. Siapa yang pimpin doa? Saya Bu Fatahura. Teman-teman dan Ibu, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Saya akan memimpin doa secara Katolik dan beragama lain boleh menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala berkat, rahmat serta perlindungan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa berada di tempat yang kembali. Tuhan, berkatilah kami dalam mengikuti pelajaran ekonomi hari ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Segala doa ini Tuhan, kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kita yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Laura. Hari ini Ibu akan menanyakan apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua. Baik. Terima kasih. Kelas ini bagus sekali ya. Kelas sudah bersih, terus siswanya masuk semua. Jadi sebelum pelajaran kita dimulai, Ibu akan membagikan materi hari ini. Nah, materi hari ini kita tentang perbankan. Apakah anak-anak sudah pernah ke bank? Sudah. Lebih baik kalau sudah pernah ke bank. Jadi ke bank itu mesti biasanya nabung, ambil uang, atau yang lainnya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami pengertian bank. Yang kedua, siswa dapat memahami fungsi dan peranan bank. Yang ketiga, siswa dapat memahami jenis-jenis bank. Yang keempat, siswa dapat memahami jasa-jasa perbankan. Dan yang kelima, siswa dapat menyaksikan hasil analis tentang perbankan. Nah, Ibu akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran hari ini. Yang pertama, Ibu akan memberikan materi tentang perbankan. Yang kedua, tanya jawab. Yang ketiga, Ibu akan memberikan pertanyaan. Dan yang terakhir itu akan penutup. Baik, kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama, pengertian bank. Adakah yang ingin membaca pengertian bank? Saya Bu. Silakan Lucia. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjam uang, dan menerbitkan promes atau yang kita kenal sebagai banknote. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menerangkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Terima kasih Lucy. Jadi bank itu adalah lembaga keuangan yang kewenangannya untuk menerima simpanan atau menyalurkan dana ke masyarakat. Selanjutnya kita bahas fungsi-fungsi bank. Ada 5, yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Yaitu bank menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, deposito jangka panjang, giro, dan lainnya. Yang kedua, menyalurkan dana dari masyarakat. Bank ini menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang ingin membutuhkannya. Misal kredit tanpa amunan atau KTA, kredit KPR, kredit mobil, dan kredit lainnya. Yang ketiga, mendukung kelancaran transaksi. Di sini bank itu mendukung transaksi antar luar negeri atau antar daerah, berupa biasanya itu pembayaran gaji, terus transaksi pembayaran lainnya. Yang keempat, penyimpanan barang berharga. Nah, di bank itu dia berfungsi juga untuk menyimpan barang berharga, misal kayak emas, perhiasan, atau barang berharga lainnya, atau surat-surat berharga. Yang kelima, sarana investasi. Sarana investasi itu bank menawarkan investasi kayak misal saham atau surat-surat lainnya. Selanjutnya kita bahas peran bank. Ada 2, yaitu peran bank dalam negeri dan peran bank ke luar negeri. Adakah yang ingin membaca? Deva? Iya. Peran bank
peran bank dalam negeri menyangkut kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan perekonomian nasional. Kegiatan ini meliputi kegiatan administrasi, penggunaan uang, pengkreditan, pengiriman uang atau transfer, penciptaan uang, dan pengawasannya. Kemudian peran bank luar negeri, yaitu sebagai perantara lalu lintas keuangan atau devisa dalam rangka hubungan moneter dan perdagangan internasional. Kegiatan bank dari lingkup ini meliputi kegiatan perencanaan dan pengadministrasian cadangan emas. Terima kasih deh Pak. Jadi peran bank ke dalam negeri itu menyangkut kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian nasional. Terus peran bank ke luar negeri itu sebagai perantara antara lalu lintas keuangan devisa dalam hubungan moneter dan perdagangan internasional. Selanjutnya kita membahas jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank ada 4, yaitu jenis bank menurut fungsi, jenis bank menurut kepemilikan, jenis bank menurut status, jenis bank menurut prinsip. Kita bahas yang pertama yaitu jenis bank menurut fungsi. Jenis bank menurut fungsi ada 3, bank sentral, bank umum, bank pengkreditan rakyat. Bank sentral, bank milik negara yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang negara. Jadi, di sini bank sentral itu bertanggung jawab atau bertugas untuk mengatur dan menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang negara. Bank sentral yang ada di Indonesia disebut Bank Indonesia. Bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Yang ketiga yaitu bank pengkreditan rakyat. Bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Pengertian sama dengan bank umum, tetapi di sini bank pengkreditan rakyat tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Contohnya yang ada BPR di Jogja itu BPR Akasya. Selanjutnya jenis bank menurut kepemilikan. Silakan Fitri untuk membaca. Jenis bank menurut kepemilikan, bank yang sahamnya dimiliki sebagian besar oleh pihak swasta, contohnya Bank Sentral Asia atau BCA, Bank Dinamon, Bank Mega, Bank Bukopin dan lainnya. Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing atau sebagian lagi dimiliki oleh pihak swasta nasional, contohnya Mitsubishi Buana Bank, terus Fuji International Bank dan bank lainnya. Itu bank campuran. Lalu bank pemerintah, bank yang sahamnya dimiliki sebagian atau sepenuhnya oleh pemerintah. Contohnya Bank Nasional Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara. Lalu ada bank asing, cabang bank dari luar negeri yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing, contohnya HSBC, Citibank, Bank of America. Baik, terima kasih Siti. Jadi yang pertama itu bank pemerintah. Jadi saham bank ini dimiliki atau sebagian oleh pemerintah, contohnya Bank BNI, BRI, BTN atau Bank Mandiri. Yang kedua bank swasta. Bank swasta itu bank yang sahamnya dimiliki oleh sebagian atau semuanya oleh pihak swasta, contohnya BCA, Bank Danamon, Bank Mega, dan lain-lainnya. Yang ketiga bank asing, bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Dan yang terakhir bank campuran, yaitu sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan sebagian lagi dimiliki oleh pihak swasta. Selanjutnya kita membahas tentang jenis bank menurut status. Ada yang ingin membaca? Yang Heri?
jenis bank berstatus bank devisa, bank yang dapat melayani masyarakat untuk transaksi luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing seperti transfer ke luar negeri, travel check, transaksi ke luar negeri lainnya. Yang kedua, bank non devisa, bank yang memiliki hak untuk melaksanakan transaksi seperti bank devisa, hanya saja wilayahnya terbatas untuk negara tertentu saja. Baik, terima kasih Hedi. Jadi, bank devisa ini yaitu bank yang melayani masyarakat transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang luar negeri. Misal, kita transfer ke saudara kita yang ada di luar negeri, seperti itu. Atau misal kita akan berlibur ke luar negeri. Bank non devisa sama seperti pengertian bank devisa ini, tetapi hanya wilayahnya terbatas. Selanjutnya, jenis bank menurut prinsip. Ada dua, bank konvensional dan bank syariah. Adakah yang ingin membaca? Dimas? Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, di mana bank menerapkan harga sesuai tingkat suku bunga untuk produksi simpanan atau kredit dan menerapkan biaya untuk jasa bank lainnya. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menerapkan aturan perjanjian sesuai dengan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya, baik itu produk simpanan, pembiayaan usaha ataupun kegiatan lainnya. Baik, terima kasih Dimas. Jadi bank konvensional itu melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, di mana bank ini menerapkan harga sesuai tingkat suku bunga untuk produksi simpanan atau kredit dan menerapkan biaya untuk jasa bank lainnya. Bank syariah, bank ini menerapkan prinsip sesuai dengan perjanjian hukum Islam antara bank dan pihak lainnya. Contohnya apa saja, Nana? BRI syariah. Betul, BRI syariah. Ada lain? Mandiri syariah. Ada yang lain? BNI syariah. Nah, betul. Jadi contohnya misal Mandiri syariah, BRI syariah, terus BNI syariah. Sampai sini adakah yang ingin bertanya? Sudah paham? Sudah, Bu. Baik, kita lanjut ke jasa-jasa perbankan. Usaha pokok bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk menunjang usaha pokok tersebut. Bank memberikan jasa atau pelayanan kepada masyarakat, antara lain yang pertama jasa transfer. Jasa transfer ini adalah jasa pengiriman uang antar daerah atau antar negara adalah jasa pengiriman uang antar daerah atau antar negara yang dilaksanakan oleh suatu bank atas permintaan nasabah baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing yang ditunjukkan kepada pihak lain atau perorangan lembaga atau perusahaan. Jadi, bank ini biasanya dipergunakan untuk pengiriman uang berupa mata uang rupiah ataupun valuta asing. Jadi, manfaat jasa transfer ini yaitu yang pertama, membantu kelancaran transaksi perdagangan baik dalam maupun luar negeri. Misal seperti kita membeli sesuatu yang ada di online shop di luar negeri, nah kita membayarnya lewat transfer. Yang kedua, membantu kelancaran pembayaran biaya pendidikan dan lain-lain. Yang ketiga, memperkecil resiko yang ditimbulkan dari membawa uang. Selanjutnya, jasa diskonto. Adakah yang ingin membaca? Hanya silakan. Jasa-jasa perbankan yang pertama itu Sudah keras mulai? jasa-jasa Untuk perbankan. belakang. Silakan. Jasa-jasa perbankan itu ada jasa diskonto. Jasa diskonto adalah jasa yang dilakukan oleh bank untuk menjamin surat-surat berharga yang diperjualbelikan oleh masyarakat. Baik, terima kasih, Farhan. Jadi jasa ini yang dibentuk oleh bank
untuk meminjam surat-surat berharga yang diperjualbelikan oleh masyarakat. Yang selanjutnya kita membahas jasa-jasa bank, yaitu jasa inkaso. Adakah yang membaca? Silakan dibaca. Jasa inkaso adalah bentuk jasa dari perbankan yang berupa usaha penagih wesel atau surat utang atas nama nasabahnya dari pihak lain. Manfaat jasa inkaso adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah tidak perlu menagih sendiri jika tempatnya berjauhan, cukup menyerahkan surat tagihan tersebut kepada bank. Yang kedua, nasabah dapat menghambat tenaga biaya serta kemampuan terjamin. Baik, terima kasih Dimas. Jadi, jasa inkaso ini bentuk jasa oleh bank berupa usaha penagihan wesel atau surat utang atas nama nasabahnya dari pihak lain. Jadi, bank ini usahanya untuk menagih wesel atau surat-surat utang. Selanjutnya, jasa garansi bank. Garansi bank adalah bank yang menjamin nasabahnya dalam melakukan suatu perjanjian atau suatu transaksi jika nasabahnya tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian, maka bank akan membayar kerugian yang terjadi. Yang selanjutnya, jasa penyewaan tempat penyimpanan barang atau surat berharga. Adakah yang ingin membaca? Atau kelihatan? Siapa yang ingin membaca? Silakan, Hadi. Jasa perbankan ini dilakukan dengan cara menyewakan kepada nasabah tempat penyimpanan barang-barang berharga dalam sebuah box atau safe deposit box dengan ukuran tertentu, dan nasabah sendiri yang menyimpan kuncinya, dan pihak bank tidak boleh mengetahui wujud dari barang yang disimpan. Baik, terima kasih Heri. Jadi, seperti fungsi bank yang tadi, yaitu menyimpan barang-barang atau surat-surat berharga. Jadi di sini jasa bank yaitu menyewakan kepada nasabahnya untuk menyimpan surat-surat berharga. Kan tadi fungsi bank tadi agar nasabahnya bisa merasa nyaman, yaitu jasa bank itu untuk jasa bank ini untuk merasa nasabahnya itu merasa nyaman. Nah, jadi di nasabah ini bank tidak mengetahui wujud barang yang disimpan. Maksudnya kunci dari barang ini tidak boleh diketahui oleh bank tersebut. Selanjutnya, jenis jasa-jasa perbankan, yaitu jasa kartu kredit. Adakah yang ingin membaca? Silakan. Jasa kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Hampir semua bank menyediakan bentuk jasa ini, dan hanya bank-bank tertentu yang memiliki kriteria sehat yang boleh menerbitkan kartu kredit setelah mendapatkan tujuan Bank Indonesia. Keuntungan dari penggunaan kartu kredit memberikan rasa aman daripada memegang uang tunai, dan juga akan memberikan jaminan dari resiko kemacetan pembayaran karena keberadaannya dijamin oleh bank. Terima kasih Mas ya. Jadi jasa ini yang dibentuk oleh bank untuk sebagai alat pembayaran atau membantu alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Misal kita membeli barang di mall. Nah, itu biasanya kita malas untuk mengambil uangnya di ATM. Jadi bisa menggunakan pembayarannya menggunakan kartu kredit. Itu pun juga bisa kita kayak membeli suatu di toko atau apa, bisa menggunakan kartu kredit. Dan bank ini untuk memberikan jasanya harus memiliki izin atau persetujuan dari Bank Indonesia. Selanjutnya ada jasa cek perjalanan transfer CQ, jasa valuta asing, dan jasa penyediaan ATM. Adakah yang membaca? Yang 7 itu ada jasa cek perjalanan atau traveler
Bentuk jasa ini dikeluarkan oleh bank dengan cara menyediakan cek perjalanan kepada para nasabah untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi selama dalam perjalanan. Yang kedelapan, jasa valuta asing. Bank melaksanakan kegiatan tukar-menukar mata uang rupiah atau sebaliknya, atau pertukaran antar mata uang asing lainnya. 9. Jasa penyediaan ATM. Bentuk jasa ini untuk memudahkan nasabah mengambil uang tunai tanpa harus datang dan antri di bank yang bersangkutan. Sudah? Terima kasih Siti. Jadi jasa cek perjalanan ini bentuk jasa yang dikeluarkan oleh bank untuk menyediakan cek perjalanan kepada para nasabahnya. Misal kita ke luar negeri biasanya membutuhkan cek perjalanan. Jasa valuta asing yaitu jasa yang dibentuk oleh bank untuk kegiatan tukar menukar mata uang rupiah ke mata uang negara lain. Semisal kita akan pergi ke Malaysia. Nah, kita akan mengganti mata uang rupiah ini ke mata uang ringgit, yaitu merupakan jasa dari valuta asing. Yang terakhir yaitu jasa penyediaan ATM. Jadi jasa ini biasanya untuk memudahkan para nasabahnya untuk mengambil uang atau menabung uang. Kan sekarang ATM di bank-bank ini biasanya sudah mulai untuk menabung uang ke ATM. Jadi bisa memudahkan para nasabahnya untuk mengambil uang atau menabung uang. Nah, biasanya ATM ini karena dia biasanya untuk mengambil uang tanpa mengantri, jadi ATM bisa banyak kita temui di beberapa jalan-jalan atau sekitaran kampus ini juga ada. Nah, karena waktunya tidak cukup, maka kampus ini kita bahas minggu depan. Sampai sini, adakah yang ingin bertanya? Sudah mulai. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberikan 5 pertanyaan yang akan kita bahas nanti. Ibu beri waktu 5 menit bisa? Atau lebih? Boleh Bu. Ya, silahkan untuk mengerjakan pada sekarang. Apakah sudah? Sudah Bu. Oke, baik, kita bahas satu persatu ya. Nomor 1, adakah yang ingin menjawab?
Saya Bu. Ya, silakan Laura. Jawabannya adalah bank. Silakan baca soalnya dulu terlebih dahulu. Oke. Lembaga Internasional Keuangan. Intermediasi. Lembaga intermediasi keuangan yang mendirikan simpan pinjam dan pembuatan promes disebut bank, Bu. Oke, baik, betul ya. Adakah yang menjawab nomor 1, Bang? Ya, betul. Jadi, bank ini adalah lembaga keuangan yang mendirikan simpanan atau pinjaman kepada masyarakat atau pembuatan promes. Yang kedua, adakah yang ingin membaca atau menjawab? Saya Bu, ya silakan. Fungsi bank yang meminjamkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan adalah fungsi menyalurkan dana, Bu. Ya, betul. Nomor 2 yaitu jawabannya menyalurkan dana. Nomor 2 adakah yang ingin apa? Betul semua? Ya, Bu, saya Bu. Jadi, tadi fungsi bank ada menyalurkan dana dari masyarakat, biasanya berupa kredit, dan fungsi bank lainnya yaitu yang pertama menghimpun dana, menyalurkan dana, terus menyimpan barang-barang berharga, saran investasi, dan membantu kelancaran transaksi. Yang nomor 3, adakah yang menjawab? Saya. Ya, silakan, bebas. Bank pemerintah adalah yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah. Contoh bank pemerintah adalah bank devisa dan bank non devisa. Salah deh, Pak. Oh, jasa inkaso. BNI. Nggak tahu, Bu. Ada yang ingin menjawab jawaban nomor 3? BNI, Bu. Ya, betul. Jadi jawaban nomor 3 yaitu BNI. Paham. Paham deh, Pak? Paham. Oke. Jadi contoh bank selain BNI yaitu BRI, Mandiri, BTN atau Bank Tabungan Negara. Nomor 4, adakah yang ingin menjawab? Silakan, Yeri. Undang-undang yang mengatur perbankan adalah Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Betul. Jadi undang-undang yang mengatur perbankan itu Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Nomor 5, Saya. ya Siti. Jasa yang dibentuk oleh bank untuk membantu kelancaran pembayaran dan transaksi adalah jasa transfer, Bu. Betul. Jadi jasa yang membantu kelancaran transaksi yaitu jasa transfer. Dari 5 soal ini, adakah yang jawabannya benar semua? Ada? Ada. Baik, kita beri applause. Baik, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan menanyakan kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini. Adakah yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Bisa mulai. Menyenangkan, Bu. Saya jadi tahu jenis bank menurut fungsinya. Oke, ada yang lainnya? Saya, Bu. Ya, jadi saya tahu jenis bank menurut kepemilikannya, Bu, yaitu ada 4. Bank pemerintah, bank swasta, bank asing, dan bank campuran. Baik, ada yang lainnya? Dewa mungkin? Ya, saya menjadi paham karena tadi salah. Ya. Salah satu bank pemerintah yaitu BNI. Jadi benar ya. Terus Ibu akan menanyakan perasaannya bagaimana setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Terus ada lagi? Seru. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Maaf tadi kasusnya karena waktunya kurang, jadi kita bahas minggu depan. Baik, Bu. Adakah ingin memimpin doa untuk? Saya Silakan, Orang. teman-teman dan Ibu, mari lagi teman-teman. Kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa, dalam nama dan Putra, dan dalam nama Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat rahmat yang Kau beri kepada kami, sehingga kami
belajar pelajaran ekonomi ini dengan baik. Berkatilah kami di pembelajaran berikutnya Tuhan, agar bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Loren. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan ya, karena masih ada virus. Kalau keluar rumah tetap pakai masker dan jaga jarak. Selamat siang.